Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Sahara Makfiroh STR MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi tentang perkembangan sejarah integrasi di Indonesia dan pengembangan integrasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Paujan, ada teman saya Muhammad Naufal Yasin, ada M. Jikri Ansari, ada M. Isa Ansari, ada Sepia Okta Musa Putri, ada Alpira Juwita Mahmudah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di materi pertama ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Baik, ke materi kedua ada pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Brickness dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, masa penegas. Masa penegas adalah mulainya ditegaskan semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada masa percobaan. Masa percobaan adalah bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia, tahun 1938, mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Yang keempat, ada masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan Nagaragung. Pulau Jawa dan Madura diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa, mancanegara, dan pasisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga yaitu Tanah Sabrang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayutthaya atau Thailand. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari Amtenar dan Amtenar pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan
dukungan keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang terakhir ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Integrasi model kedua lebih dimaksud agar rakyat jajahan atau Hindia Belanda mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Model integrasi ketiga bertujuan membentuk bangsa Indonesia yang merdeka dengan semangat nasionalisme baru. Kesadaran berbangsa ini muncul dari kaum terpelajar hasil pendidikan politik etis Belanda, yang kemudian mendirikan berbagai organisasi pergerakan. Para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima, pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang A, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. B. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Yang C. Kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan layanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam sistem pelayanan. Ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka akan memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Menurut Sunyoto Usman 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Yang ketiga, masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Bangsa Indonesia telah mengalami proses integrasi sejak sebelum kemerdekaan, dimulai dari model integrasi Imperium Majapahit, kolonial, hingga integrasi nasional. Kesadaran berbangsa tumbuh secara bertahap melalui berbagai masa, mulai dari perintis hingga masa pendobrak. Integrasi bangsa dapat diperkuat melalui 5 pendekatan, yaitu adanya ancaman luar, kepemimpinan politik, peran lembaga politik, ideologi nasional, dan pembangunan ekonomi. Selain itu, integrasi juga tercapai jika masyarakat memiliki nilai bersama, saling terhubung dalam unit sosial, dan bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Itulah presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.